Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Tidak sedikit saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang telah mendahului kita. Lebih-lebih pada puncak COVID-19 kemarin sekitar Juli Agustus. Betapa banyak keluarga kita yang telah mendahului kita. Karena itu Bapak Ibu jamaah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kesempatan yang luar biasa bagi kita. Kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, sehingga ada waktu bagi kita untuk bertobat, istighfar, takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika saat nanti andaikan di antara yang hadir ini ada yang dipanggil Allah setelah bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan jika itu datang, kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tapi saya doakan mudah-mudahan semua jemaah yang hadir di malam hari ini di Masjid Rawdatul Jannah ini, mudah-mudahan diberi umur panjang oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberkahi hidupnya, diberkahi rezekinya, diberkahi rumah tangganya, dan anak-anaknya menjadi anak yang solih dan solihah. Dan yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh yang terbaik. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan berikutnya sampai akhir zaman. Hadirin hamba Allah rahimakumullah. Salah satu ayat yang saya bacakan di dalam mukaddimah tadi, yaitu ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran 103. Ayat itu adalah mengajarkan tentang berdakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada al-khair, kebaikan, dan mengajak kepada ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Berdakwah, da'ayatu dakwah. Dakwah itu maknanya adalah menyeru, mengajak, memanggil, mengundang. Itu adalah dakwah. Karena itu dakwah itu ada dakwah yang menuju kebaikan. Tetapi ada juga dakwah yang menuju kepada kejahatan, yaitu yang dilakukan oleh setan, oleh iblis, oleh orang kafir, munafik, orang zalim, orang fasik. Itu mereka juga berdakwah, tetapi mengajak kepada kemungkaran.
Nah, hadirin hamba Allah rahimakumullah, di dalam ayat itu mengajak kepada yad'una ilal khair. Khair itu kepada kebaikan yang memberikan manfaat secara agama dan dunia. Itulah makna khair. Artinya bahwa dakwah itu tidak hanya mengajak kepada untuk beribadah kepada Allah, untuk tauhid, untuk ritual, sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Tetapi dakwah itu juga mengajak kepada persoalan politik, kepada persoalan ekonomi, kepada persoalan sosial budaya. Kan al-khair, khair untuk dunia dan khair untuk agama. Oleh karena itu kalau ada yang bilang di masjid tidak boleh bicara politik, ya dia ngomong itu ya dia berpolitik itu. Karena dakwah itu termasuk persoalan politik, tetapi politik yang beretika, yang bermoral, high politik, politik tingkat tinggi yang adiluhum, bukan politik mencela, menghina, mendukung dan sebagainya. Itu memang secara otomatis tidak dibenarkan di tempat-tempat ibadah maupun di lembaga pendidikan. Al-khair, yad'una ilal khair. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu adalah kebaikan yang berdasarkan lokalitas, tradisi, adat, berdasarkan akal dan nalar. Jadi mengajak kepada kebaikan itu adalah kebaikan yang diterima oleh masyarakat setempat. Makanya di dalam ayat misalnya tentang hubungan suami istri, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri itu dengan ma'ruf. Al-Quran menggunakan kata ma'ruf, artinya sesuai dengan adat kebiasaan di tempat itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, misalnya kalau tradisi di Arab, apabila Bapak Ibu masuk ke restoran sama istri atau di warung, maka yang pesan makan, yang beli makan itu, yang bayar makan, yang mengantarkan makan itu adalah suami. Istri di mana? Istri duduk manis saja di meja. Karena itu adatnya. Itulah ma'rufnya. Jika istri yang pesan makan, yang ngambil makan, yang ngantar makan, itu merupakan aib itu. Lah kebalikan dengan Indonesia. Kalau Indonesia, kalau istrinya berlagak seperti itu, ya cari yang lain saja. Gitu. Istri duduk manis saja, ya sudah, masih banyak kok menanya. Nah itu tradisi, itulah ma'ruf. Gitu. Makanya di Arab juga, Bapak Ibu sekalian, nggak tahu mungkin di Raudatul Jannah itu juga menjadi konsep ini. Keberhasilan seorang suami itu apabila bisa menggemukkan istrinya. Jadi semakin gemuk istrinya, itu semakin bangga suaminya itu. Itu keberhasilan itu. Itu tradisi, itulah ma'ruf itu. Makanya Bapak sekalian, kalau melihat gadis-gadis Arab, itu langsing. Tapi begitu setelah kawin, itu gemuk lebat. Nah kembalikan dengan Indonesia. Kalau Indonesia waktu remaja, itu gemuk. Setelah kawin jadi kurus. Itu ma'ruf. Ada juga di dalam Al-Quran itu kata albir, mengajak kepada albir. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Kalau albir itu adalah kebaikan yang terkait dengan keadilan, dengan persamaan, dengan harta, dengan kedermawan. Itulah albir. Karena itu Bapak Ibu sekalian, maka cakupan dakwah itu demikian luas.
Hanya prinsip dasar dari dakwah itu adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hasan. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah. Hikmah itu adalah bijaksana yang penuh santun sehingga diterima secara positif oleh objek dakwah. Karena itu bukan dakwah namanya kalau menghujat, menjelekkan, caci maki. Itu bukan dakwah. Dakwah itu mengajak kepada kebaikan dengan cara kelembutan sehingga tersentuh objek dakwah itu. Diterima secara positif. Nah, itulah dakwah. Nah, hadirin hamba Allah rahimakumullah, karena itu cakupan dakwah itu ada 4. Yang pertama adalah pribadi, individu seseorang. Yang kedua adalah rumah tangga. Yang ketiga adalah hubungan sosial. Yang keempat adalah negara. Karena waktunya terbatas, saya 1 atau 2 saja saya sampaikan. Kurang 5 menit atau kurang 10 menit. Yang pertama, dakwah itu adalah membangun pribadi. Pribadi yang iman dan bertakwa. Rasulullah SAW itu 13 tahun hanya membangun ini. Membangun pribadi. Itu selama di Makkah itu hanya membangun pribadi. Bagaimana pribadi muslim itu menjadi pribadi yang jujur, yang bertakwa, yang baik. Al-Baqarah 177 yang saya singgung di awal tadi. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wat kitabi wan nabiyyin. Jadi itulah pribadi yang dibangun oleh Islam itu. Adalah pribadi yang beriman kepada Allah. Pertanyaannya adalah apakah betul kita ini sudah beriman kepada Allah? Allah lah segala-galanya. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah. Ilah itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah sesuatu yang disembah, sesuatu yang dinomorsatukan, sesuatu yang diistimewakan. Itu adalah ilah, itulah Tuhan. Karena itu mohon maaf, Bapak Ibu jamaah, misalnya kita hadir di masjid ini itu karena sungkan pada tetangga. Siapa ilah kita? Siapa Tuhan kita? Ya tetangga itu. Karena kita hadir itu karena tetangga. Makanya riya itu betul-betul dibenci di dalam Islam itu. Perbuatan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan orang. Itu termasuk syirik kecil. Karena tidak ilahnya tidak lillah. Gitu. Makanya ilah di dalam Islam itu adalah ahad, wahid, as-samadu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Tuhan itu adalah esa. Tidak ada duanya. Itu ahad. Kalau Tuhan Allah itu wahid adalah nomor 1. Maka semuanya itu yang nomor 1 itu Allah. Apapun itu yang nomor 1 itu adalah Allah. Kemudian as-samadu, tempat menggantungkan diri. Kehidupan, kematian, rezeki, kesehatan dan lain sebagainya. Itu Allah lah tempat menggantungkan diri. Karena itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, dhamir mukhatab itu kamu. Jadi seakan-akan kita berdoa kepada Allah itu ada di depan kita. Makanya Al-Fatihah itu iyyaka na'budu, hanya kepadamu, bukan iyyahu, bukan dia. Kalau dia itu ghairu mukhatab namanya, tidak ada lawan bicara. Tetapi kalau kamu berarti lawan bicara. Lah begitulah seorang mukmin itu dengan Allah. Hanya kepadamu. Seakan-akan kita berbicara dan berdialog. Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Yang kedua, iman itu betul-betul adalah
mempercayai yaumul akhir. Apakah betul percaya kita kepada yaumul akhir itu? Mungkin berkali-kali juga atau saya atau dari ustaz yang lain, andaikan kehidupan di dunia ini hanya di sini, tidak ada hari akhir, maka kehidupan itu tidak adil. Kenapa tidak adil? Ada orang yang dolim, orang yang jahat, yang korup, tapi karena sesuatu hal dia tidak dihukum. Dia enak saja hidup di dunia ini, malah dihormati dan disanjung. Lah pertanyaannya, di mana hukuman bagi orang ini? Kalau kehidupan itu hanya di sini saja. Kemudian ada orang yang baik, taat, beribadah, tidak pernah menyakiti orang lain, tapi hidupnya serba susah. Lah pertanyaannya, di mana imbalan bagi orang ini? Kalau kehidupan itu hanya di dunia, maka pasti ada kehidupan lagi. Itulah disebut dengan kehidupan akhirat. Nah, sebelum kehidupan akhirat, kita semua nanti akan berada di alam barzakh. Nah, dengan bulan suci Ramadan ini, jangan sampai kita ini, naudzubillah, termasuk orang yang disinggung oleh Al-Quran dalam surat Al-Mu'minun ayat 99. Fa idza ja'ahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Begitu sakaratul maut itu datang, kita semua itu akan ke sana. Hanya siapa yang duluan di antara yang hadir ini. Tapi saya berdoa mudah-mudahan agak telat sedikit saya ya, agak belakangan gitu. Tidak tahu di pojok sana yang duluan gitu. Saya mudah-mudahan juga takmir termasuk belakangan ya dipanggilnya. Tapi jika datang itu apa? Qala rabbi irji'uni. Ya Rabbku, ya Tuhan, kembalikan aku ke dunia. Itulah tangisan sang mayit itu. Dia sudah diberi kesempatan untuk Ramadan, diberi sehat, diberi kelonggaran, tapi dia tidak mau beribadah. Maka di alam kubur itu apa? Rabbi irji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Kembalikan aku ke dunia, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh. Itulah tangisan ahli kubur itu. Bapak Ibu sekalian, kita ini semua punya orang tua. Mungkin banyak di antara kita kalau melihat wajahnya ini sudah pada sepuh semua ya Pak Soleh. Artinya orang tua kita pasti sudah banyak yang meninggal. Termasuk saya, dua-duanya sudah nggak ada. Apa sih yang diharapkan oleh mereka? Mereka tidak mengharapkan anaknya itu menjadi pejabat tinggi, kaya raya. Enggak. Yang diharapkan oleh mereka di sana itu adalah doa-doa anaknya, tangisan anaknya, sedekah anaknya untuk mereka. Itulah yang diharapkan dan itulah yang dibanggakan. Mereka melihat dan menyaksikan. Barzakh itu menurut Quraisy itu adalah kaca. Jadi mereka berada ini di balik kaca melihat apa yang kita lakukan ini. Makanya mereka sangat bangga melihat anaknya beribadah dan mendoakan mereka. Itulah yang dibanggakan oleh mereka. Maka berdoalah, tangisilah orang tua kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah membentuk karakter kita. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Semua kita akan ke sana. Bapak Ibu sekalian, sedikit ini, kurang 2 menit Pak Tamir. Ya. Dikala kita semua di dalam rahim ibu kita, ternyata Allah menciptakan tangan kita, menciptakan kaki kita, telinga kita, mata kita. Apakah kita tahu fungsinya dikala kita berada di alam rahim ibu kita masing-masing? Tidak ada yang tahu. Baru kita tahu setelah kita keluar di dunia ini. Oh, ternyata Allah menciptakan tangan dulu itu digunakan untuk ini, kaki untuk ini, mata untuk ini, telinga untuk ini, kepala untuk ini dan sebagainya. Setelah kita lahir di dunia ini. Nah, begitu juga Allah itu menyuruh kita untuk baca Al-Quran, untuk sholat, untuk puasa. Apakah kita tahu balasannya? Sehabis puasa 1 bulan ini lalu mendapatkan mobil Innova? Enggak.
Sudah berpuluh tahun kita ngaji Al-Quran, zikir sekian, lalu mendapatkan rumah mewah. Tidak. Lah kapan itu? Setelah kita semua meninggalkan dunia yang fana ini. Baru tahu, oh ini loh hasilnya saya tarawih dulu itu. Oh ini toh hasilnya saya ngaji dulu, saya zikir dulu, saya istighfar dulu, saya sedekah dulu. Setelah kita semua meninggalkan dunia yang fana ini. Karena itu Bapak Ibu, jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan itu. Hasilnya belum sekarang. Nanti setelah malaikat Israil itu datang. Oh ini toh manfaatnya saya tarawih, saya sholat subuh, saya duha, saya puasa dan sebagainya. Terakhir, nambah 1 menit, biar nggak 1 saja. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, sasaran dakwah itu adalah rumah tangga. Rumah tangga itu apa? Rumah tangga itu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena itu kalau ingin menikmati surga dunia, ya rumah tangganya rumah tangga yang sakinah. Kalau ingin merasakan neraka dunia, ya rumah tangganya adalah rumah tangga yang konflik, yang broken. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah? Itu cukup 2 saja. Yang pertama, lakinya tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab sandang, pangan, dan papan. Itu tanggung jawab suami itu. Sandang, pangan, dan papan. Karena itu, nyuci itu bukan tanggung jawab suami. Bukan tanggung jawab istri. Nyuci itu tanggung jawab suami. Itu. Masak itu bukan istri. Itu tanggung jawabnya suami. Nyapu-nyapu itu bukan tanggung jawabnya istri. Itu tanggung jawabnya suami. Karena itu kewajiban suami sandang, pangan, dan papan. Setuju ya ibu-ibu? Itu tanggung jawabnya suami. Lalu tanggung jawab istri itu apa? Hanya 1 tanggung jawab istri itu. Taat. Taat kepada suami. Hanya itu. Jadi kalau disuruh nyuci, ya taat. Kalau suruh nyapu, ya taat. Suruh masak, ya taat. Itu saja istri itu. Yang 1 tanggung jawab, yang 1 taat. Sudah pasti rukun sakinah mawaddah warahmah. Bukan Allah meridhai kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, doa-doa kita mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memanggil kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana kunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.